Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 29 November 2023 bersama Dr. Robert Reverze dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus. Berita-berita dalam dan luar negeri mungkin menarik minat banyak orang. Ada saja breaking news yang isinya macam-macam. Kebanyakan bad news. Mudah-mudahan hiruk pikuk isi berita-berita itu tidak terlalu mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang esensial dan teramat penting, seperti yang tertera dalam Injil hari ini, yakni yang dari Lukas bab 21 ayat 12 hingga 19. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagi kita, umat pengikut Kristus, isi perikop ini membuat kita sadar bahwa yang sebagian besar seakan-akan bad news sebenarnya adalah good news. Masa bisa begitu? Ya, nubuatan Yesus bahwa akan datang saatnya kita ditangkap, dianiaya, dan dikhianati, bahkan oleh orang-orang yang paling dekat dengan kita, kok bisa disebut good news? Saudara dan saudari sesama kekasih Tuhan Yesus, kunci dari good news atau kabar baik itu terbaca
di kalimat terakhir perikop ini, yakni kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Kalaulah benar bahwa kita memutuskan untuk ikut Yesus, adalah karena kita yakin bahwa Dialah satu-satunya jalan agar sesudah mati yang duniawi kita akan diganjar dengan hidup kekal yang surgawi, maka konsekuensinya adalah bahwa kita pasti mau tetap percaya Yesus, termasuk semua nubuatannya. Saudara, akankah kita mau melihat semua kecurangan, kejahatan, dan pengkhianatan yang pasti akan menimpa kita itu sebagai kesempatan untuk bersaksi? Akan mau? Dan bagaimana caranya kita mesti bersaksi itu? Mari kita renungkan hal-hal ini, pribadi lepas pribadi. Meskipun aku dikhianati, akankah aku mampu dan mau untuk tetap mengasihi mereka-mereka yang mengkhianati aku? Ketika aku dikhianati, bahkan juga oleh orang-orang yang paling dekat padaku, tetap yakinkah aku bahwa Yesus sendiri yang akan memberi aku kearifan untuk bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran imanku? Apakah aku akan bisa dan mau serta mampu bertahan dalam iman dan kasih? Yesus tidak menjanjikan bahwa hidup kita akan enak, aman, dan nyaman selalu. Tidak. Hidup kita akan penuh pengkhianatan. Ngomong-ngomong, diserahkan itu sama artinya dengan dikhianati. Penuh dengan mengalami ketidakjujuran dan ketidaksetiaan, bahkan mungkin sampai kepada mengalami keadaan di mana orang-orang mau menghancurkan hidup kita dan mencabut nyawa kita. Kunci yang Yesus berikan adalah kita mesti tetap bertahan. Kita bertahan dalam hal tetap bisa dipercaya dan diandalkan oleh sesama kita, bahwa kita tidak akan ikut-ikutan menjadi jahat, menjadi bengis dan kejam, serta menjadi tidak jujur. Kita bertahan dalam hal tetap mengasihi semua orang, bahkan juga mengasihi orang-orang yang mengkhianati dan membenci kita. Jadi, saudara-saudariku terkasih, marilah kita jadikan isi doa-doa kita permohonan agar bisa bertahan dalam suatu iman yang aneh buat dunia ini. Karena iman ini telah mengganti sama sekali hukum sesat, yakni mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang
berasal dari zaman Hammurabi dengan hukum Kristus. Kita ganti dengan hukum Kristus, yakni kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebab menurut Yesus, hanya yang bertahan dalam hukum kasih inilah yang akan memperoleh hidup kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 29 November 2023. Terima kasih kepada Dr. Robert Reverje untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.